Pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga, sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, sabda bahagia. Perikop ini mengawali rangkaian khotbah Yesus di bukit menurut penginjil Matius. Kepada para murid, Yesus memberikan arahan spiritual bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Kemiskinan rohani di mana orang sungguh bergantung pada Tuhan menjadi nasihat yang sangat penting. Kemiskinan rohani inilah yang menjadi syarat utama untuk menjadi anggota kerajaan Allah. Orang yang merasa kaya artinya merasa tidak memerlukan Tuhan menjadi kendala besar untuk menjadi anak Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, dalam duka kita tetap mendapat penghiburan iman. Meski haus dan lapar, kita tetap merasa kuat. Hidup dalam mengandalkan Tuhan membuat kita selalu bermurah hati, menjaga kesucian diri, dan selalu membawa damai bagi sesama. Meskipun dianiaya, dicela dan difitnah, kita tetap setia karena andalan kita adalah Tuhan. Dalam sabda bahagia dikatakan bahwa mereka yang miskin di hadapan Allah, berduka, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, dijanjikan kebahagiaan dan berkat. Yesus bahkan mengajak murid-muridnya untuk berbahagia jika karena dia, para murid kemudian dicela dan dianiaya. Bagi Yesus, setiap orang yang memberikan hidupnya dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah akan melihat dan tinggal dalam kerajaan Allah. Mereka akan bahagia selamanya. Sabda bahagia ini bukan hanya ditujukan kepada para muridnya, tapi juga kepada kita semua yang percaya kepadanya. Sabda bahagia itu adalah sabda-sabda cinta yang membawa kepada kebahagiaan sempurna di dalam Allah, sang kebahagiaan sejati. Kebahagiaan itu bukan kebahagiaan fana dan sementara, tapi kebahagiaan kekal. Saudara yang terkasih, menjadi anak Tuhan atau murid Tuhan memang berat tantangannya. Kita membawa nama Tuhan Yesus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Hal ini berarti bahwa relasi kita dengan Tuhan sungguh erat dan dalam. Situasi sulit atau tantangan dan dimusuhi tidak membuat kita menyerah dan melepaskan iman kita. Justru kita yakin bahwa dalam tantangan iman, kasih dan pengharapan, kita diperteguh. Karena itu, jadilah murid dan anak Tuhan yang sejati, setia mewartakan kebaikan, dan jangan pernah
menganggap sepele kasih dan kekuatan Tuhan. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.